Oke, selamat siang. Hari ini kita akan melakukan proses pembuatan brownies, di mana bahan-bahan dari pembuatan brownies yaitu yang pertama ada margarin sebanyak 200 gram, coklat batang sebanyak 200 gram, gula halus sebanyak 150 gram, coklat bubuk sebanyak 45 gram, tepung terigu segitiga biru sebanyak 200 gram, TBM yaitu sebanyak 1 sendok makan, dan kita menggunakan 6 butir telur. Untuk alat pembuatan brownies ini kita akan menggunakan mixing bowl, loyang yang sudah dialas dengan kertas roti, ada spatula, bowl whisk mixer, dan hand mixer ya. Ini adalah alat untuk proses pembuatan brownies. Oke, kita lanjut aja tahap dalam pembuatan brownies. Itu yang pertama kita itu adalah melelehkan margarin dan coklat batang ya. Jadi coklat batang dan margarin kita satukan, lalu kita lelehkan dengan di atas api kompor. Nah, untuk teknik memanaskan atau melelehkan margarin dan coklat batang, kita cukup menggunakan api yang kecil ya. Kita boleh langsung berhadapan dengan api, tapi hati-hati jangan sampai coklat batangnya hangus ya. Nah, setelah meleleh seperti ini, sudah nggak ada lagi gumpalan dari coklat dan margarin, maka kita angkat lagi ya, kita matikan api kompornya. Kita masuk lagi ke tahap selanjutnya, yaitu pengocokan telur dan tepungnya. Tahap selanjutnya itu adalah kita pengocokkan telur. Kita menggunakan 6 butir telur ya. Kita pecahkan satu persatu. Oke, setelah kita pecahkan telur, masukkan gula halus ya, gula halus, terus masukkan tepung terigu segitiga biru tadi, masukkan coklat bubuk dan TBM. Di sini kita menggunakan teknik pengocokan semua bahan ya, yang disebut dengan teknik blended method. Mixer lagi ya. Pertama-tama kita harus menggunakan kecepatan 1 dulu ya, agar tepung tadi tidak berantakan atau tidak terbang di segala arah. Setelah dia udah tercampur rata, kita tinggikan kecepatannya menjadi ke 5. Pengadukan kita lakukan sampai ke pengembang ya. Kalau dia sudah mengembang, baru kita sudah bisa mematikan mixernya. Nah, ini adonannya udah mulai mengembang ya, udah mulai mengembang. Nah,
tanda untuk dia sudah mengembang kita bisa perhatikan dengan cara itu kita matikan mixer ya. Setelah kita matikan mixer, kita angkat adonannya. Kalau dia tidak jatuh ya, kita angkat seperti ini, tidak jatuh, berarti otomatis menandakan adonan sudah kembang ya. Nah, tapi kalau seandainya dia jatuh dengan cepat, berarti otomatis adonan kita belum kembang. Jadi kita harus mengocok dia sampai dia kembang. Nah, tips untuk jika adonan kita tidak mengembang itu dikarenakan karena telur yang sudah mulai mendingin ya, atau sudah banyak mengandung kadar airnya pada telurnya. Untuk mengatasi supaya adonan kita bisa mengembang, kita cukup menambahkan TBM atau SP ke dalam adonan tersebut. Nah, kita kocok kembali. Nah, untuk penambahan itu bisa kita kira-kira yaitu adalah setengah sendok makan. Nah, tips kalau adonan sudah mulai mengembang, nah jangan dicampurkan terlebih dahulu dengan margarin yang udah leleh dengan coklat. Kita harus memastikan ovennya hidup terlebih dahulu ya. Pastikan dia udah hidup dan sampai panas. Nah, untuk adonan cake bolu atau brownies itu suhu yang kita gunakan itu adalah 150 ya. Kalau kita menggunakan oven listrik itu kita pastikan atas dan bawah 150. Nah, setelah oven kita hidup dan menunggu dia panas, baru kita melakukan proses pencampuran ya. Pencampuran antara margarin dengan coklat batang yang sudah dioleskan. Tinggal kita tuang aja semuanya. Nah, setelah itu baru kita melakukan proses pengadukan ya. Untuk pengadukan dilarang jangan sampai bolak-balik ya, kalau bisa dari bawah ke atas agar angin yang ada di dalam adonan tidak keluar. Nah, biasanya kalau kita sembarangan mengadukan itu bisa-bisa pada saat proses pembakaran dia kembang ke atas. Nah, nanti pada setelah membakar dia akan bisa turun atau bisa juga kue kita itu akan bantat. Ini kita aduk sampai dia benar-benar rata. Nah, ini kalau sudah rata ya, kita tampak lihat tidak ada lagi coklat batang yang mengendap di bawah ya, semuanya sudah terkocok rata. Oke, kita lihat tampak semuanya sudah teraduk rata. Setelah itu kita masukkan ke dalam loyang. Setelah adonan tercampur rata ya, kita masukkan ke dalam loyang yang sudah dialas dengan kertas roti. Oke, kita masukkan ke dalam loyang tadi ya.
Oke, kalau sudah masuk kita ratakan ya. Nah, untuk meratakan ya, jangan sampai kita menghentak-hentakkan atau menghempaskan loyang ini ya, karena di dalam pembuatan cake itu tidak boleh ya, karena bisa adonan nanti jatuh ke bawah dan anginnya hilang, maka mengakibatkan adonan kita itu yang bantat ya. Nah, cukup kita hanya menggoyangkan seperti ini saja ya, menggoyang-goyangkan seperti ini saja, itu adonan kita sudah rata. Oke, setelah dari itu kita bakar di dalam oven. Kita bakar lagi ya. Proses pembakaran lebih kurang yaitu 30 menit sampai dengan 45 menit. Selama proses pembakaran kita tidak boleh membuka tutup pintu ovennya ya, karena itu akan membuat juga efek terhadap cake atau bolu atau browniesnya akan bantat. Setelah dari beberapa menit kita lihat, kita buka ovennya. Nah, untuk menandakan tingkat kematangannya kita perlu menusuk adonan tersebut atau kue tersebut dengan lidi ya, dengan cara menusuk sampai ke bawah, dan kita lihat kalau adonan tersebut tidak melengket lagi di lidi, berarti menandakan bahwasanya tersebut sudah matang ya. Kita lihat dia tidak ada lengket lagi dan dia ada bekas minyak, berarti menandakan bahwasanya cake tersebut udah matang. Setelah dari matang kita angkat dari oven atau kita keluarkan ya, lalu kita dinginkan ya. Nah, setelah dari dinginkan baru kita hias. Untuk hiasan bisa sesuai dengan selera. Oke, sekian, terima kasih. Nah, setelah dari proses pembuatan brownies tadi, kita lanjut dalam pembuatan buttercream. Nah, di sini kita mau menghias brownies tadi menjadi kue ulang tahun ya. Nah, untuk bahan-bahannya itu ada mentega putih ya, sebanyak setengah kilo, dan kita ada gula halus sebanyak 250 gram. Dan ada lemongrass ya, itu untuk membuat rasa buttercreamnya itu menjadi rasa lemon. Nah, kita ada susu kental manis ya. Nah, untuk susu kental manis itu tergantung dari selera kita mau lebih manis atau tidaknya. Oke, kita langsung saja tahap proses pembuatan buttercreamnya ya. Untuk proses pembuatan buttercream, di sini kita masukkan buttercream dalam mixing bowl yang besar, lalu kita tambahkan gula halusnya. Ingat ya, gula halus kalau dapat memasukkannya sudah dalam keadaan tidak ada yang membeku atau bergumpal. Ya. Lalu kita mulai dengan kecepatan rendah ya, agar si gula halus tidak terbang kemana-mana. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, baru kita langsung berikan kecepatan yang tinggi. Untuk pengocokan buttercream ini kita harus mengocoknya sampai kembang ya. Waktu pengocokan lebih kurang 15 sampai dengan 30 menit. Jadi benar-benar mentega putih ini memang benar-benar kembang ya. Nah, kalau untuk pengocokan buttercream yang kita gunakan untuk memoles kue, kita harus ngocoknya benar-benar sampai kembang ya. Kalau untuk pembuatan proses penghiasan seperti pembuatan bunga mawar atau bunga yang lain, itu kita tidak perlu sampai terlalu kembang. Karena apa?
kalau dia kembang, si bunga nanti dia tidak akan berdiri kokoh. Kalau sudah mengembang ini, kita bisa memasukkan susu kental manis ya. Ini kita memasukkan susu kental manis. Setelah dari susu kental manis, kita masukkan lemon grass-nya ya. Memasukkan lemon grass ini kita sesuai dengan selera kenyamanan. Kalau kita memang rasanya sedikit, cukup setengah sendok makan ya. Kalau mau kita lebih berasa, itu kita cukup masukkan 1 sendok sampai 2 sendok makan ya. Oke, setelah kembang ini ya cukup kembang ya, atau udah mengembang seperti ini, kita masukkan lagi mixernya. Nah, setelah mengembang seperti ini, hal selanjutnya kita lakukan itu adalah melakukan pembuangan angin ya. Karena apa? Melakukan pembuangan angin karena setelah kita mengocok itu tadi kita di dalam adonan buttercream ini terdapat beberapa angin. Nah, gunanya itu adalah pada saat kita menghias, angin tersebut tidak melakukan penyemprotan. Nah, jadi supaya lebih bagus pada saat kita menghiasnya. Jadi pembuangan angin cukup seperti ini, kita ini kan ya, kita buat ke kiri dan ke kanan. Kita melakukan penggeseran kiri dan kanan. Nah, melakukan pembuangan angin ini cukup sebentar saja sampai benar-benar angin tadi keluar.
Oke, kalau udah nampak lebih halus timnya, kita udah selesai untuk ngomongin. Dan tahap selanjutnya itu adalah kita melakukan penghiasan. Ingat ya, sebelum kita melakukan penghiasan kita harus mengecek dulu cake-nya ya benar-benar sudah dingin, baru kita melakukan penghiasan. Oke, tahap selanjutnya yaitu hiasan ya. Hiasan yang akan kita gunakan itu karena temanya adalah kuda poni, jadi kita menggunakan mainan kuda poni ya, tulisan happy birthday ya, ada kaum stainless, ada pewarna, piping bag ya, dan sprinkle ya, ada scraper untuk meratakan pada saat kita memoles kue, ada hiasan pelangi ya, istana, dan ada alat memotong kue untuk melapisi kue atau pemberian kue yang berasa blueberry nantinya. Oke, kita tahap selanjutnya itu adalah melakukan penghiasan. Oke, setelah kita keluarkan dari cetakan ya, untuk memberi lapisan ya selai blueberry, kita harus memotong adonan kue tersebut ya, atau membelah kue tersebut ya. Teknik membelah itu kita menggunakan alat pembelah cake ya, dengan cara melakukan penggesekan ya, kita gesek lalu kita jalankan. Oke, kita jalankan sampai dia terpotong atau terbelah ya, sampai ke belakang. Oke, kalau benar-benar udah sampai terbelah ya, lalu kita angkat. Oke, kita angkat. Karena kuenya terlalu tinggi, jadi kita belah ya menjadi 3 bagian. Jadi kita lakukan proses tadi seperti yang tadi, melakukan penggesekan sampai ke belakang dan sampai dia terbelah. Oke, kalau sudah terbelah kita angkat kembali ke lapisannya. Oke, nampak ya, sudah dia terbelah. Setelah kita melakukan pembagian tadi, kita berikan selai blueberry ya pada setiap lapisannya. Oke. Setelah itu kita ratakan menggunakan punggung sendok ya. Oke, kalau sudah rata, kita tinggal melakukan lapisan berikutnya. Kan lapisan kedua, ya, kita taruh dan kita sama datarkan. Ini setelah dia sama datar, ya, kita berikan selai blueberry kembali, ya. Kita datarkan kembali. Lalu kita tutup ya dengan lapisan yang terakhir.
Kita lanjut ke menghias kue tadi. Selanjutnya kita membagi beberapa adonan ya. Di sini kita akan membuat dasar dari polesan kuenya, yaitu kita membuat warna pelangi. Ini kita akan kasih warna merah ya. Warna kuning, hijau, biru, dan ungu. Kita akan mengaduk warna tadi ya sampai rata. Oke, kalau sudah tercampur rata ini, kita aduk yang berikutnya.
Jika warnanya kurang, kita boleh nambah lagi ya. Tahap selanjutnya yaitu kita memasukkan ke dalam piping bag. Nah, supaya kita memudahkan kita untuk dalam memasukkan buttercream, kita menggunakan gelas ya. Nah, kan tampak kan kalau menggelap dia tidak akan murah berlepotan. Lakukan ini terus ya sampai semua warna masuk ke dalam piping bag. Oke, jika semuanya sudah masuk ke dalam piping bag, tahap selanjutnya kita melakukan proses penghiasan. Oke, tahap selanjutnya kita mulai menghias ya. Hal yang pertama itu kita gunting bagian ujung runcing dari piping bag ya. Lalu kita putar supaya tidak keluar buttercreamnya. Lalu kita lakukan penghiasan.
lakukan secara bergantian terhadap warnanya ya. Nah, melakukan proses pelilitan atau melakukan pembulatan pada baterai di mana titik awal kita melakukan menaruhkan atau meletakkan itu harus sama ya. Oke, setelah kita melakukan pemberian buttercream, selanjutnya kita meratakannya dengan menggunakan scraper ya. Kalau tidak ada scraper, kita juga boleh menggunakan spatula ya. Oke, karena saya lebih sering menggunakan spatula karena kesannya itu akan lebih tampak lebih rapi dan licin ya. Lakukan pemutaran. Oke, kalau sudah licin seperti ini, lanjut ke bagian atas.
proses merata seperti ini, hal selanjutnya itu adalah melakukan proses pelicinan. Saya menggunakan spatula, yaitu sebelum melakukan pelicinan saya akan memanaskan spatulanya terlebih dahulu dengan menggunakan api. Oke. Setelah kue tadi licin, ya, selanjutnya kita melakukan proses pembersihan pada alasnya, ya. Oke, kalau sudah rapi, sekarang kita akan menghiasnya. Hal yang dilakukan pertama itulah kita membuat pinggirannya terlebih dahulu, ya, untuk menutup setiap sudut dari kue tersebut. Oke, kita gunting ujungnya apa. Untuk menutup pinggiran dari kue ini supaya lebih tampak bagus, kita menggunakan squid bintang, ya, squid bintang. Nah, squid bintang tersebut kita masukkan ke dalam piping bag yang kita gunting ujungnya, lalu kita masukkan. Oke. Ke dalam, ya, pastikan benar-benar dia jangan mengenai sampai pengguntingan di motif gerigiannya. Setelah itu yang tadi sudah kita gunting, nah kita masukkan ke dalam piping bag yang sudah ada squidnya, lalu kita lakukan proses pembentukan. Nah, kita keluarkan. Nah, sini akan kita bentuk.
pada bagian atas juga kita lakukan motif yang sama. Oke, setelah dari itu kita akan membuat motif rumput. Nah, rumput di sini kita bukan identik dengan warna hijau ya. Jadi kesannya kalau hidroponik kan itu identik dengan awan ya. Jadi akan kita buat berwarna putih. Nah, sekarang kita menggunakan squid yang berlubang seperti ini ya, berlubang kecil-kecil banyak ya. Kita masukkan ke dalam lubangnya, kita ukur berapa lubang yang ada pada squid tersebut. Kita masukkan. Kita tes lebih dahulu. Oke, karena udah bagus, baru kita lakukan proses pembalian. Oke, setelah dari itu kita melakukan penyusunan. Ya, penyusunan terhadap dari mainannya. Ya, di sini kita meletakkan dulu pertama itu adalah ini istananya. Oke, setelah kita letak istana, kita meletakkan
kuda poni ya. Di sini kita menggunakan satu kuda poni yang besar. Oke. Kita letakkan yang sekecil. Oke, selanjutnya itu adalah pemakaian perni ya, seperti memakaikan bunga seperti ini ya, atau pepohonan. Oke, ini kita lakukan ya, pengempelan di belakang. Oke, tampak lebih berisi ya. Selanjutnya itu adalah penambahan perni. Oke, lebih tampak ya, hasil jadinya seperti ini.
Nah, untuk menambah hiasan supaya kita mengatasi menutupi bagian yang tampak kuenya sedikit, kita menggunakan squid bintang yang bergerigi banyak. Di sini yang kita akan membuat motif bunga. Oke teman-teman, inilah hasil akhir dari hiasan kue ulang tahun kita yang ini ya, yang bertemakan kuda poni. Oke, cukup sekian video hari ini.
Terima kasih, selamat menikmati video yang telah saya sajikan. Tunggu ya untuk video kita selanjutnya.